Selamat datang di channel Sahabat Onlineku. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, Farel tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat menyanyi yang luar biasa. Suaranya jernih dan penuh perasaan, mampu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Ia sering diminta tampil di acara-acara desa, mulai dari hajatan hingga pengajian. Farel tidak memiliki perlengkapan musik mewah. Ia hanya memakai mikrofon seadanya dan kadang bernyanyi dengan iringan alat musik tradisional. Tapi penampilannya selalu membuat penonton terpukau. Ia menjadi kebanggaan desa. Ayahnya mulai menyadari bahwa suara emas Farel bisa menjadi sumber rezeki. Dengan penuh semangat, sang ayah mengajak Farel tampil dari satu panggung ke panggung lainnya. Perlahan tapi pasti, nama Farel mulai dikenal lebih luas. Farel mulai tampil di luar kota dan masuk televisi. Video-videonya viral di media sosial. Tawaran manggung pun berdatangan, tak hanya dari daerah, tetapi juga kota-kota besar. Kehidupan Farel berubah drastis. Namun, sebagai anak-anak, Farel belum paham soal uang dan kontrak. Semua urusan itu diurus ayah dan ibu tirinya. Ia hanya tahu bahwa setelah bernyanyi, ia akan pulang dan esoknya kembali tampil lagi. Pendapatan dari panggung ke panggung mulai membuat kehidupan keluarganya membaik. Mereka bisa membeli motor baru, merenovasi rumah, dan menikmati kehidupan yang jauh lebih layak. Farel senang bisa membahagiakan keluarga. Meskipun lelah, Farel tetap tersenyum. Ia menikmati saat-saat di panggung dan merasa bangga bisa menghibur banyak orang. Tapi di balik semua itu, ia sebenarnya rindu bermain layang-layang dan main bola bersama teman-teman di desa. Farel mulai kehilangan masa kecilnya. Ia harus berlatih, bepergian, dan tampil di bawah tekanan. Kadang ia sakit, tapi tetap diminta tampil karena jadwal sudah diatur. Ia merasa seperti robot kecil yang harus terus bekerja. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa keluarganya mengurus semuanya dengan baik. Ia yakin semua jerih payahnya akan membawa kebahagiaan untuk semua. Ia hanya ingin melihat orang tuanya tersenyum. Di usia yang masih muda, Farel telah merasakan kehidupan sebagai artis. Ia belum tahu bahwa di balik gemerlap panggung dan tepuk tangan penonton, ada realita pahit yang perlahan akan ia temui. Ketika penampilannya di Istana Negara viral, nama Farel makin melejit. Banyak orang kagum karena bocah desa itu bisa tampil di depan presiden. Media berebut mewawancarainya. Ia menjadi idola baru di dunia hiburan. Tawaran manggung semakin banyak. Setiap minggu, jadwal Farel penuh dengan undangan dari acara-acara besar. Ia tampil di konser, festival, bahkan iklan televisi. Semua menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, di balik layar, Farel tidak tahu apa yang terjadi dengan uangnya. Ia hanya tahu bahwa setelah tampil, ia diberi sedikit uang jajan dan langsung pulang. Ia tak pernah diajak berdiskusi soal keuangan. Segala sesuatu diatur oleh ayah, ibu tiri, dan kakaknya. Mereka memutuskan kontrak, membagi hasil, dan menentukan jadwal. Farel hanya mengikuti semua tanpa banyak bertanya. Ia percaya sepenuhnya pada keluarganya. Rumah mereka makin mewah. Pakaian baru datang silih berganti. Mereka membeli barang-barang mahal, termasuk ponsel, motor, dan televisi besar. Namun, Farel masih memakai sandal jepit ke panggung. Ia mulai merasa aneh. Mengapa ia yang bekerja keras, tapi tidak bisa membeli barang yang ia inginkan sendiri? Bahkan untuk membeli minuman pun, ia harus meminta izin dan diberi uang secukupnya. Ketika ia bertanya, keluarganya berkata bahwa semua sudah diatur. Ia hanya perlu bernyanyi dan tidak perlu pusing soal uang. Ia pun mengangguk, meski dalam hati ada rasa tidak nyaman. Hubungan dengan keluarga mulai terasa dingin. Ayahnya sering pulang larut malam, ibu tirinya jarang tersenyum. Farel mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia merindukan masa ketika semua terasa hangat dan sederhana. Ketika mereka makan bersama di lantai rumah, bukan di meja makan mewah yang sunyi. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini semua sepadan? Namun ia masih bertahan, karena yakin bahwa semua ini demi kebaikan keluarga. Ia belum tahu bahwa dunia yang ia hadapi akan segera berubah drastis. Seiring berjalannya waktu,
Rumah yang dulu penuh tawa perlahan berubah menjadi tempat yang asing. Farel tak lagi merasa nyaman di sana. Ia sering menemukan dirinya duduk sendiri di pojok kamar, menatap langit-langit dengan mata kosong. Ibu tirinya kini sering marah tanpa alasan jelas. Ia diminta melakukan ini itu, tapi dilarang bertanya soal keuangan. Bahkan tidur pun kadang dilarang hanya karena dianggap manja atau banyak maunya. Ayahnya yang dulu rajin mengantar manggung mulai jarang berbicara dengannya. Pulang malam, sibuk sendiri, dan jika berbicara pun nadanya tinggi. Farel bingung, apakah ia melakukan kesalahan. Ia mencoba mendekat, membantu pekerjaan rumah, mencari perhatian dengan bernyanyi, tapi respons yang didapatkan hanya acuh atau hardikan. Farel merasa, semakin ia terkenal, semakin jauh ia dari keluarga sendiri. Satu malam, Farel pulang dari acara manggung dan mendapati pintu rumah terkunci. Tak ada yang menyambut. Ia duduk di tangga depan sampai dini hari. Ketika ayahnya datang, ia hanya disuruh masuk tanpa sepatah kata pun. Saat itulah Farel mulai berpikir tentang semua yang terjadi. Ia mulai mempertanyakan kemana semua uang dari hasil manggungnya. Tapi belum punya cukup keberanian untuk bertanya. Farel merasa seperti mesin pencetak uang, bukan anak yang dicintai. Setiap kali ia tidak bisa tampil karena sakit, ia merasa bersalah. Seolah tidak bekerja sehari saja adalah dosa besar. Ia mencoba bicara pada ibunya, tapi hanya dijawab dengan kalimat pedas, kalau nggak kuat kerja, ya berhenti aja. Gampang kok cari pengganti. Kata-kata itu membekas dalam hati kecilnya yang rapuh. Malam-malam ia habiskan dengan doa dan tangis dalam diam. Ia tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Dunia terasa sempit, meski penonton di panggung selalu bersorak menyebut namanya. Dan sejak saat itu, Farel mulai merasa, rumah bukan lagi tempat berlindung, tapi tempat yang membuatnya takut pulang. Suatu hari, Farel tampil di sebuah acara besar di Jakarta. Sebelum tampil, ia ingin membeli minuman dingin karena tenggorokannya kering. Ia meminjam ponsel manajer untuk memeriksa saldo rekening miliknya. Ketika ia membuka aplikasi bank, jantungnya berdetak kencang. Angka yang muncul hanya Rp56.000. Ia berkedip beberapa kali, mengira itu salah lihat. Tapi setelah dicek ulang, saldo itu nyata. Farel duduk diam, tak percaya. Ia mencoba mengingat berapa banyak ia telah tampil, ratusan kali, di banyak kota, di acara besar dan kecil. Bayarannya tidak kecil. Lalu kemana semua uang itu? Ia tidak langsung menangis. Hanya terdiam, memegang botol air yang diberikan manajer. Rasanya tenggorokan semakin kering, tapi bukan karena haus, karena syok dan kecewa. Setelah manggung, ia memberanikan diri bertanya pada ayah dan ibu tirinya. Jawaban mereka singkat, kamu masih kecil, nggak usah mikirin uang. Kalimat itu membuat hatinya hancur. Sejak itu, Farel mulai diam. Ia tidak lagi banyak bicara di rumah. Ia mulai menyimpan rasa curiga, tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya tahu bahwa sesuatu yang besar telah dirampas darinya. Dalam setiap penampilan berikutnya, Farel tersenyum di depan penonton, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia mulai bernyanyi bukan karena senang, tapi karena kewajiban. Ia merasa seperti boneka pertunjukan yang dimainkan sesuai perintah. Setiap bait lagu yang ia nyanyikan terasa hampa. Ia menatap penonton, tapi pikirannya jauh pada rekening kosong dan cinta yang hilang. Sejak hari itu, angka Rp56.000 terus terngiang di kepalanya. Sebuah angka yang mengubah cara pandangnya terhadap keluarga, hidup, dan kepercayaan. Dan di sanalah titik baliknya dimulai. Dari hari ke hari, kecurigaan Farel semakin besar. Ia mulai diam-diam menanyakan soal keuangannya pada orang-orang yang pernah mengundangnya tampil. Beberapa dari mereka heran, karena merasa sudah membayar cukup mahal. Farel kaget ketika mendengar jumlah uang yang seharusnya ia terima. Jutaan, bahkan puluhan juta rupiah per acara. Jika dihitung dari awal ia mulai manggung, jumlahnya bisa mencapai miliaran. Tapi semua itu tidak pernah ia lihat, apalagi pegang. Ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle, pengeluaran keluarga yang mewah, perilaku ayah yang mulai berubah, dan ibu tiri yang semakin kasar. Dari seorang kerabat,
Farel mendengar kabar bahwa ayahnya terlibat dalam judi online. Sebagian uang digunakan untuk berjudi, dan sisanya entah kemana. Dunia Farel seakan runtuh. Ia merasa dikhianati. Orang yang ia percaya sepenuhnya ternyata menyembunyikan banyak hal darinya. Ia bingung, marah, dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Farel tidak langsung mengkonfrontasi ayahnya. Ia tahu, bicara tanpa bukti hanya akan membuatnya disalahkan lagi. Maka ia memilih diam, mengamati, dan menyimpan semua bukti. Ia mulai menulis catatan kecil tentang perasaan dan semua kejadian yang ia alami. Di situ ia menuliskan semua pertanyaan yang belum berani ia sampaikan secara langsung. Hatinya semakin kuat. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada orang lain. Jika ingin hidupnya selamat, ia harus mengambil keputusan besar. Ia masih mencintai ayahnya, tapi juga sadar bahwa cinta tidak boleh membutakan. Ia tidak ingin terus terluka karena diam. Ia ingin bangkit, dan dalam diamnya itu, Farel mulai merancang langkah pertama untuk keluar dari lingkaran gelap itu. Farel tahu keputusannya akan menyakitkan, tapi ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia pun memberanikan diri berbicara pada manajer dan menyampaikan niatnya untuk keluar dari rumah. Dengan bantuan beberapa orang yang peduli, Farel pindah ke Jakarta dan mulai tinggal bersama manajernya. Ia meninggalkan rumah, kampung halaman, dan semua kenangan pahit di dalamnya. Awalnya tidak mudah. Hidup sendiri di kota besar sebagai anak belasan tahun adalah tantangan besar. Tapi Farel merasa bebas untuk pertama kalinya. Ia bisa bernapas tanpa tekanan. Ia mulai belajar mengatur waktu, memahami keuangan, dan mengurus dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kemandirian bukan berarti kesepian, tapi kebebasan untuk menentukan hidup sendiri. Farel juga mulai rutin bertemu dengan psikolog dan mentor. Ia menceritakan semua yang ia alami dan perlahan mulai memulihkan lukanya. Bersama manajer barunya, Farel membentuk tim kecil yang profesional dan peduli. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya dukungan untuk berkembang. Ia kembali menyanyi, tapi kali ini dengan hati yang lebih kuat. Ia menyanyikan lagu-lagu tentang luka, harapan, dan keberanian. Lagu-lagunya kini punya jiwa. Farel tidak ingin dikenal hanya sebagai anak viral. Ia ingin diingat sebagai penyanyi yang bisa menginspirasi, yang mampu bangkit meski pernah jatuh. Setiap malam sebelum tidur, ia masih mengingat keluarganya. Tapi kini ia tahu, kadang, cinta juga harus punya batas, agar kita tidak terus disakiti. Dan untuk pertama kalinya, Farel merasa, ia sedang menulis lagu hidupnya sendiri. Di Jakarta, Farel mulai menemukan suaranya yang sesungguhnya. Bukan hanya suara dari pita suara, tapi suara hati yang selama ini ia pendam. Ia mulai menulis lagu-lagunya sendiri, berisi kisah tentang masa kecil, kehilangan, dan impian yang belum padam. Salah satu lagunya yang berjudul "Suara Hati Anak Kecil" menjadi viral di media sosial. Liriknya menggambarkan jeritan hati seorang anak yang ingin didengarkan. Banyak anak-anak yang merasa terwakili oleh lagu itu. Farel mulai menerima banyak undangan wawancara, tapi kali ini bukan hanya soal suara emasnya. Mereka ingin tahu kisah hidupnya, tentang bagaimana ia bisa kuat setelah semua yang ia alami. Ia pun mulai berbicara, perlahan dan jujur. Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, Farel membuka segalanya. Ia menceritakan bahwa uang hasil manggungnya habis tanpa ia tahu, dan pernah melihat saldo rekeningnya tinggal Rp56.000. Cerita itu menggemparkan publik. Banyak yang menangis mendengar kisahnya. Netizen, artis senior, hingga tokoh publik memberikan dukungan. Mereka kagum bukan hanya karena suaranya, tapi juga keberaniannya menghadapi kenyataan pahit. Farel tidak menyalahkan keluarganya secara frontal. Ia hanya berkata, "Saya ingin hidup lebih tenang, dan bisa mengatur masa depan sendiri." Kalimat itu menamparkan banyak orang dewasa yang selama ini meremehkan suara anak. Setiap lagu baru yang ia rilis selalu punya pesan. Tentang mencintai diri sendiri, tentang tidak menyerah meski dikhianati, dan tentang mencari cahaya dalam kegelapan. Musiknya kini punya kekuatan penyembuh. Di panggung, ia tampil dengan emosi yang lebih dalam. Ia bukan lagi bocah yang disuruh nyanyi, tapi penyanyi muda dengan pengalaman hidup yang membentuk jiwanya.
Penontonnya ikut menangis dan menyanyi bersamanya. Ia tahu luka itu tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi ia telah menemukan cara untuk berdamai, dengan menuliskannya dalam lagu. Lagu-lagu itu menjadi surat untuk dirinya sendiri, dan untuk anak-anak yang pernah merasa tidak didengar. Dan sejak itu, setiap nada yang keluar dari mulut Pharrell bukan hanya nyanyian, tapi kebenaran. Hari-hari Pharrell di Jakarta penuh tantangan, tapi juga pembelajaran. Ia mulai menata hidup dari awal, belajar mengatur jadwal, menghitung pemasukan, dan memilih mana yang benar-benar penting untuk masa depannya. Ia mengikuti pelatihan vokal profesional, mempelajari teori musik, dan mulai mencoba menulis lagu dengan bantuan produser ternama. Ia tidak hanya menjadi penyanyi, tapi juga pencipta karya. Waktu yang dulu dihabiskan di jalan kini digunakan untuk membaca, berlatih, dan mengembangkan potensi lain, seperti akting dan pengisi suara. Pharrell menjadi seniman muda yang terus berkembang. Ia tetap ingat asal-usulnya. Di tengah jadwal sibuk, ia menyempatkan diri menyapa anak-anak desa yang mengirim surat padanya. Ia bahkan mulai mengumpulkan dana untuk membuat ruang belajar musik gratis bagi anak-anak tidak mampu. Setiap kali melihat anak-anak bermain gitar di pinggir jalan, Pharrell terharu. Ia melihat dirinya dulu dalam mereka, penuh harapan tapi tak punya fasilitas. Ia bertekad menjadi jembatan bagi mereka. Meski jauh dari kampung halaman, ia merasa lebih dekat dengan tujuan hidupnya. Ia mulai percaya bahwa semua luka yang ia alami bukan untuk ditangisi, tapi dijadikan bahan bakar untuk berbuat lebih besar. Pharrell tidak membenci masa lalunya. Ia hanya belajar melepaskan. Ia tak lagi berharap keluarganya berubah, tapi memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar mendukung. Ia menghapus nomor beberapa orang yang dulu memanfaatkannya, tapi menyimpan kontak orang-orang yang selalu hadir tanpa pamrih. Ia tahu, hidup bukan tentang siapa yang datang, tapi siapa yang tetap tinggal. Setiap pagi ia menatap kaca, tersenyum kecil dan berkata, "Hari ini, aku tetap bertahan." Sebuah kalimat sederhana yang menjadi mantra hidupnya. Ia tahu, masa depan masih panjang. Dan meski luka di hatinya belum sembuh total, ia berjalan terus. Karena tujuannya sudah jelas, menjadi suara bagi mereka yang pernah dibungkam. Setelah meninggalkan rumah, Pharrell belajar satu hal penting, keluarga tidak harus sedarah. Keluarga adalah mereka yang hadir saat kamu lemah dan tetap mendukung tanpa syarat. Di Jakarta, ia membangun keluarganya sendiri. Manajernya yang setia, guru vokalnya yang sabar, kru panggung yang ramah, dan fans-fans kecil yang selalu mengirim pesan dukungan, merekalah keluarga baru Pharrell. Keluarga yang tidak pernah mengambil, hanya memberi. Ia merayakan ulang tahunnya dengan sederhana bersama mereka. Tidak ada pesta mewah, hanya tumpeng dan gitar akustik. Tapi malam itu, Pharrell merasa lebih dicintai dibanding ulang tahun manapun sebelumnya. Pharrell juga mulai dekat dengan komunitas anak-anak jalanan. Ia datang diam-diam ke tempat penampungan dan bernyanyi bersama mereka. Ia merasa bahagia bisa berbagi tanpa diminta balik apapun. Dari pengalaman-pengalaman kecil itu, Pharrell menyadari bahwa cinta yang tulus itu nyata. Ia tak harus memohon kasih sayang dari orang-orang yang menyakitinya. Ia hanya perlu membuka diri kepada mereka yang tulus hadir. Ia juga memulai program beasiswa kecil untuk anak-anak berbakat di daerah. Ia ingin memberikan apa yang dulu tak ia dapatkan, dukungan sejak dini, tanpa eksploitasi. Media mulai menyebutnya sebagai bocah inspiratif, bukan hanya karena suaranya, tapi karena hatinya. Ia menunjukkan bahwa dari luka bisa lahir sesuatu yang indah. Ia tetap menyimpan foto masa kecilnya bersama ayah dan ibu tirinya. Bukan sebagai dendam, tapi sebagai pengingat, dari sana ia berasal, tapi ke depan ia akan melangkah lebih jauh. Dalam diarinya, Pharrell menulis satu kalimat, keluarga bukan yang membawamu lahir, tapi yang membantumu bertahan hidup. Kalimat itu kini menjadi prinsip hidupnya. Dan dengan keluarga barunya, Pharrell tahu, ia tidak lagi sendirian. Kini, Pharrell telah tumbuh menjadi remaja tangguh. Suaranya semakin matang, dan karirnya makin cemerlang. Tapi ia tidak pernah melupakan asal-muasalnya, seorang bocah desa yang dulu hanya ingin bernyanyi. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah lagu yang belum selesai.
Ada banyak bait yang masih harus ditulis, banyak nada yang belum dinyanyikan. Dan semuanya berasal dari kisah nyata yang ia jalani sendiri. Ia tetap menyimpan catatan kecil berisi lirik-lirik dari pengalaman hidup. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan membuat album penuh tentang kisahnya, jujur, mentah, dan penuh makna. Ketika melihat ke belakang, Pharrell tidak lagi menangis. Ia bersyukur, karena dari kehancuran itu, ia membangun dirinya sendiri. Ia bukan hanya selamat, tapi berkembang. Ia tahu bahwa banyak anak lain yang sedang mengalami hal serupa, dimanfaatkan, dibungkam, ditinggalkan. Dan ia ingin menjadi suara untuk mereka semua. Pharrell tidak membenci ayah atau ibu tirinya. Ia hanya memilih tidak lagi memberi mereka kuasa atas hidupnya. Ia telah memaafkan, tapi tidak melupakan. Di setiap penampilannya, Pharrell menyampaikan pesan, jangan pernah remehkan suara seorang anak. Karena bisa jadi, suara itu akan mengubah dunia. Kini, ia berdiri bukan hanya sebagai penyanyi cilik, tapi sebagai simbol keberanian, harapan, dan penyembuhan. Dan meskipun lagu hidupnya belum usai, Pharrell tahu satu hal pasti, ia akan terus menyanyi, hingga dunia benar-benar mendengar.